Step yang kedua dalam Pareto adalah rekan-rekan harus membangun kemampuan atau keahlian yang utama dari rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, jikalaulah beban kerja itu kita analogikan sebagai ruang, maka keahlian atau kemampuan kita atau skill kita itu sebagai penggarisnya. Maka pastikan skill kita itu lebih besar daripada beban kerja kita. Dengan skill kita yang makin besar, maka penggaris kita lebih panjang sehingga bisa mengukur seluruh ruang yang ada. Kemampuan kita harus lebih tinggi daripada beban kerja yang kita punya. Dengan demikian, resiko burnout itu akan terhindar dengan sendirinya. Jadi dalam prinsip Pareto ini, di samping kita menentukan prioritas dan menentukan deadline, kita pun penting untuk menguasai skill-skill atau kemampuan utama, baik soft skill maupun hard skill. Catat ya, bukan ujuk-ujuk, tetapi membangun keahlian. Artinya, tidak dalam waktu singkat pasti, tidak instan, dan tidak bisa selesai dengan hanya satu kali diklat atau pelatihan atau training. Jadi kita harus sabar dalam belajar, sabar dalam menguasai skill kita. Nah, caranya bagaimana kita supaya tidak merasa belajar dalam proses kita menyelesaikan pekerjaan? Kita sambil berpikir bagaimana cara yang cepat dan cara yang paling berkualitas untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Karena hari-hari kan kita bekerja ya, satu hari 8 jam, ya 8 jam itu kita bekerja sambil belajar. Itu adalah cara yang paling efektif supaya skill kita tambah bagus lagi, tambah dalam lagi, tambah tajam lagi. Oke, mari kita kembali ke konteks studi kasus yang sebelumnya kita bahas. Jadi setelah kita membuat tabel dan grafik Pareto lalu kita laksanakan, tentu kita harus tentukan soft skill apa yang perlu kita kuasai dan hard skill apa yang perlu kita kuasai. Catat soft skill apa yang kita harus gunakan dan harus kita kuasai, perlahan-lahan juga nggak apa-apa. Dan yang kedua, hard skill apa yang harus kita kuasai. Makin hari kita makin jago, makin hari makin cepat kita bekerja, makin hari kualitas pekerjaan kita makin bagus. Work-life balance itu kalau kita sudah skillful, itu adalah suatu keniscayaan dan ada di depan mata kita.